Sometimes the ground feels dry, like nothing is moving, nothing is growing. Isaac knew this feeling. In Genesis 26, he built an altar, called on the Lord, and only after that the well was dug, and there water was found. A well of living water, a picture of provision, blessing, inheritance, not just for the moment, but for generations. But notice that the well came after alignment, after agreement with the promise of God. Providence didn't begin at the well, it began at the altar. Sometimes we chase the water, the answers, the breakthrough, but God is inviting us first into agreement, into worship, into trust. Because when we align with His promise, we no longer strive for provision, we step directly into it. And in His time, the ground will open and the well will flow. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Lemas sekali pagi hari, jangan lemas-lemas dan jangan suam-suam kuku. Kita mau hadap Tuhan dengan sukacita dan dengan damai sejahtera. Karena Tuhan tidak pernah lemas memberkati kita. Tuhan tidak pernah suam-suam kuku memberkati setiap kita. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, kami bersyukur. Sungguh luar biasa anugerah-Mu yang boleh kami terima Tuhan. Sebentar kami memulai ibadah ini, biarlah Engkau yang bertata atas setiap pujian, pengagungan, syukur umat-Mu pagi
sukacita saudara. Mari kita lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kita kepadamu ya Tuhan. dibebaskan. Kami boleh diselamatkan Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bukan karena perbuatanku,
Engkau sudah beracara melalui puji-pujian yang kami panjatkan Tuhan. Roh Kudus, kami mau setiap hari ini kami mau Kau yang beracara melalui setiap hati kami. Baik hamba-Mu, baik jemaat-Mu, Kau yang memakai Tuhan mulut hamba-Mu, kami hanya sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Kau memberkati apa yang hamba-Mu sampaikan, kiranya berasal daripada Engkau saja Tuhan. Kau yang memakai hamba-Mu Tuhan, jamah lidah bibir hamba-Mu. Kau memberkati jemaat-Mu Tuhan, Kau siapkan hati mereka menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga saat benih firman itu tersampaikan, menjadi buah ataupun tumbuhan yang subur dalam hidup mereka Tuhan. Thank you Lord, Engkau Allah yang luar biasa. Kami berserahkan semua Tuhan, pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Masih berkobar apinya. Tadi WL yang pertama dibilang, kok lemes? Siapa yang akhir-akhir hari-hari ini merasakan, kok saya rasanya lemes, kering? Boleh angkat tangan kita? Atau kalau enggak dalam hati aja angkat tangan saya. Oke, hari ini judulnya tentang a new well ya. Mungkin saudara tahu bahwa sumur tuh fungsinya apa ya? Sumur itu adalah sumber dari, kalau di rumah kita kayak ada sumur itu, wah enak ya kira perlu nganggo pam ya, kalau itu orang sekarang ya. Tapi kalau di zaman dulu sumur itu adalah tempat sumber mata air, di mana saat orang-orang kelaparan mereka butuh sumur untuk mengairi peternakan pertanian mereka atau memberi minum bagi orang-orang di sekelilingnya. Next. Nah, ini mungkin saudara bisa lihat, pernah mendengar ceritanya tentang Iska. Iska mungkin jarang dibahas ya kayaknya di gereja ini lah. Ini saya akan membahas tentang Iska dan Abimelek ya. Di mana saya menceritakan tentang pertama ini kita akan membahas tentang Kejadian 26. Saya mungkin akan bacakan, Bapak Ibu kalau punya Alkitab sendiri tolong dibuka. Saya akan bacakan cepat Kejadian 26 ayat 1-11 supaya mengetahui apa sih ceritanya kok sampai ada kejadian. Maksudnya a new well itu apa gitu ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Kalau zaman sekarang Gerar itu selatan dan tengahnya antara Israel dan Gaza, saudara. Jadi itu ada yang namanya negeri Gerar ya, kepada Abimelek raja orang ahli Filistin. Apakah sama dengan Abimelek yang Abraham, dulu kan ada Abimelek juga ya di bagian Abraham, kok sama? Beda saudara. Jadi Abimelek itu adalah gelar-gelar raja orang Filistin ya. Jadi seperti kayak ada Firaun 1, Firaun 2 ini juga sama. Ada Abimelek, beda meskipun namanya sama, bukan Abimelek orang yang sama ya saudara ya. Raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya ayat 2 serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Lalu ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Abraham ini kan orang yang setia. Ternyata sumpahnya tuh nurun ke anak-anaknya saudara. Kalau kita setia, kita akan sumpah ikrar Tuhan tuh Tuhan setia, tidak pernah ingkar janji. Ya, itu ya saudara ya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku. Dikatakan Abraham telah mendengarkan firmanku. Dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Akhirnya kan ini kan kondisi kelaparan nih. Awalnya Ishak mikir, apa aku ke Mesir aja ya, tempat kalau Mesir kan wah, mungkin yang pernah ke Mesir bisa tahu ya. Saya sih belum pernah ya. Tempatnya mungkin lebih bagus. Tapi ternyata Tuhan tidak menghendaki itu kita kembali ke Mesir, tapi suruh ke negeri asing, yaitu yang dikatakan Gerar itu ya. Ketika ayat 7, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, sebab ia takut. Ia di sini adalah Iska. Kalau bisa buka Alkitabnya ya, jangan melihat saya ya. Soalnya ini perlu baca Alkitab saudara ya.
Kejadian 26 ayat 7 ya, tadi 1 sampai 11 ini kita baca dulu. Iya istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka elok, sebab elok parasnya ya. Jadi namanya orang di negeri asing wajar dong takut, bener enggak? Umpama kayak saya ke Papua, ya saya ya agak-agak serem ya karena nggak pernah ke Papua. Saudara mungkin juga, kalau sekarang saudara di Purwodadi mah santai ya. Coba saudara dibawa kemana? Kalimantan, walah udaranya mendekati garis katulis panas asing, ada ketakutan, betul enggak? Ya, itu wajar. Iska pun juga sama, dia takut. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang berjumbu-jumbuan dengan Ribka istrinya. Kalau ada bahasa lainnya mengatakan sebetulnya bersendagurau. Bersendagurau seperti layaknya suami istri. Lalu si Abimelek ini lihat, ngomongnya dudu saudara, ngomongnya saudaraku tapi kok koyok ngono gitu ya. Gitu ya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya. Karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seseorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu. Sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya pastilah ia akan dihukum mati. Gambar di situ menunjukkan, saya mau memberi gambaran pertama ketemunya Abimelek sama Abraham gitu ya. Jadi karena si Ishak pindah ke negeri asing ya. Lah, Abimelek sendiri itu adalah sebutan yang biasa bagi raja-raja orang Filistin, saudara. Di mana ada 3 ya. Yang pertama dulu Abraham dengan Abimelek juga. Ternyata si Ishak ini mengalami kejadian yang sama dengan ayahnya dahulu. Cuma ini dengan Abimelek yang berbeda. Ya, di mana Ishak ini melakukan muslihat yang sama. Dulu kan Abraham juga tidak mengakui istrinya Sarai. Ngakunya ini saudaraku perempuan, padahal istrinya, karena takut sama nih. Ini Ishak ternyata ya melakukan yang sama. Jadi hati-hati ya saudara ya. Kalau punya kalian melakukan ini nanti anaknya bisa niru juga ya. Ini ternyata ya ini memang peristiwa yang ya memang akan terjadi. Lanjut. Blessing attract opposition. Jadi Ishak ini kan diberkati Tuhan, betul ya. Nanti di ayat berikutnya. Berkat menarik perlawanan, maksudnya gimana nih berkat menarik perlawanan? Loh, saya diberkati kok malah jadi banyak lawannya gitu ya. Kita baca, boleh dilihat. Saya ingin membaca ini nanti Bapak Ibu, saya baca yang ayat genap, Bapak Ibu membaca ayat ganjil. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia dikatakan, saya ulang lagi ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil apa? 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Lanjut ayat 13 Bapak Ibu. Lalu yang ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. 15. Ayat yang ke-16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa dari kami. Nah, ini jadi gini ya, waktu Ishak mendatangi di Gerar itu, apa prinsipnya di sini? Dikatakan menabur Ishak. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Tapi Ishak luar biasa saudara. Dia menabur dan menuainya bukan cuma 1, 2, 3, 100 kali lipat. Tidak ada kamusnya orang yang pelit tambah kaya saudara. Tidak ada. Saya katakan seperti itu. Tidak ada orang yang pelit tambah kaya. Ya paling ya segitu. Mungkin bisa kaya tapi ya segitu-segitu aja. Boleh ditanya kalau orang-orang yang besar-besar di atas pasti akan semakin banyak memberi saudara. Ya, ini Alkitab pun sudah mengatakan kalau kita menabur Tuhan akan memberkati 100 kali lipat, betul enggak? Malah semakin kaya dan kaya.
Dan ternyata kamu nek semakin kaya bukannya semakin orang sayang kamu. Oke, mungkin banyak orang yang semakin dekat seperti ada gula, ada semut, betul ya. Tapi di satu sisi banyak akan punya musuh, saudara. Betul enggak? Oposisimu akan semakin banyak. Ini ada perumpamaan seperti sebuah pohon. Awalnya pohon itu tidak berbuah sama sekali, gersang. Orang ya cuma lewat, tidak ngelihat buah itu atau pohon itu. Tapi setelah suatu saat si pohon ini berbuah lebat. Wis, warnanya kuning-kuning, menik-menik kayak jeruk ngono ya. Ini anggapannya pohon jeruk misalnya. Wih, lah orang lewat nih. Wih, kok berbuah ya? Ini kan akhirnya ada yang pengen metik, ada yang pakai digotek tek supaya buahnya jatuh. Benar ya? Berarti kalau semakin berbuah menarik perhatian orang enggak? Kalau kalian karir kalian semakin menarik atau mungkin kerjaan kalian, studi kalian, bisnis kalian semakin naik, semakin orang lihat enggak? Wih, sukses. Wih, gini. Atau katakanlah, wah ini semakin taat di dalam Tuhan, at least serius. Rohani, wih. Rohani tenan, wih. Bener enggak? Intinya kalau semua yang baik, manusia itu akan nengok gitu. Yang kayaknya bagus akan lebih ditengok, betul enggak? Kayak gitu ya. Lalu ini di tengah seperti ini ada kecemburuan. Jadi blessing attract opposition, bukannya blessing mendatangkan, ya bisa mendatangkan berkat, tapi ternyata juga ada kebalikannya. Dia juga mendapatkan perlawanan dari orang lain. Banyak orang yang enggak suka, kayak gitu ya. Alah, misalnya tambah naik sekolah lah paling sekolah yo bayar ngono ya. Apa kayak gitu ya. Itu negatif terus, soalnya pikirannya wes negatif. Kalau orang sudah pikirannya negatif, mau kemana-mana ya negatif, saudara. Menurut saya sih seperti itu ya. Nah, next. Menggali lagi. Si Iska ternyata, tadi kan Abimelek ngomong, kamu jangan di sinilah. Menggali lagi, merayakan sama saja adalah merayakan kesetiaan Tuhan. Kita baca ayat berikutnya, Kejadian 26 ayat 17 sampai 21. Seperti lagi saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap, biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Ini soalnya orangnya sedikit, udaranya masih semeriwing, kanan kiri kan lebih isis. Jadi takutnya ngantuk semua gitu loh ya. Apalagi Dokter Ruth kalau ngomong, nanti kayak dongeng gitu ya. Takutnya ngantuk semua nih ya. Yuk kita bacakan, saya dulu ya. Kejadian 26 ayat 17. Jadi pergilah Iska dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Ayat 18 Bapak Ibu. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ayat 20. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga. Kata bertengkar 2 kali ya, juga tentang apa? Sumur. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Jadi di sini ini kalau kita lihat Iska ini kan ya umpama gini, kadang tuh kita kalau punya sebuah warisan itu privilege ya. Jangan mengatakan alah bejo karena itu, ya enggak, bukan urusan kita. Setiap orang itu punya privilege masing-masing, sama seperti Iska ya. Iska punya ide, wah aku di ruang asing, tapi Abraham ternyata meninggalkan warisan yang, oh iya dulu ayahku ngasih warisan sumur nih. Lah padahal yang nutup kan orang-orang Gerar sendiri ya. Tapi Ishak punya ide, wah tak buka nih. Mungkin beri hikmat Tuhan, dibuka lagi semua. Ternyata berbual-bual karena Ishak mungkin meyakini, papaku wong pinter, papaku diberi hikmat Tuhan. Yuk aku tak buka sumur lagi. Ternyata benar saudara, sumurnya berbual-bual. Habis sudah banyak berkatnya, diakui lagi sama orang Gerar, benar enggak? Intinya kalau ada berkat, misalnya kita menemukan nanti banyak orang yang ngakui, betul enggak? Oh ini punya aku. Misalnya gitu ya. Ini kan karena si Ishak di tempat asing ya. Di sini dikatakan menamai sumur itu Esek. Esek itu artinya pertikaian, permusuhan. Sitna juga sama, perselisihan. Jadi Esek dan Sitna ini adalah arti sumur yang pertikaian. Akhirnya gambar berikutnya, si Ishak memilih penyediaan daripada konflik.
Jadi ini contoh, ini suatu gambar, ini contoh petani ya. Ada petani waktu itu dia membuat sumber mata air. Jadi sumber mata airnya, tapi ternyata akhirnya dipakai orang lain saudara. Warga sekitar mengatakan, loh kamu nggak apa-apa ta sumber mata airmu itu kamu diambil orang. Akhirnya dia daripada malas konflik-konflik, kalau orang ngomong plekmatis ya, saya tuh malas konflik-konflik gitu. Akhirnya nyari sumber mata air lain. Akhirnya ya sudah tidak terjadi konflik, aman semua kan saudara. Iska sebelumnya orangnya juga kayak gitu ya. Next, ada sumur lainnya saudara. Ishak tidak berhenti di situ, ternyata ada sumur lainnya. Lanjut, di dalam Kejadian 26 ayat 22 kita baca bersama. 1, 2, 3. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Sumur Rehobot di sini adalah artinya perluasan saudara. Di mana Iskak berpikir, wah itu Esek dan Sitna sudah membawa pertengkaran, aku malas lah konflik-konflik, mending aku tak pergi lagi, coba aku gali sumur lain. Ternyata ketemu sumur Rehobot saudara. Itu artinya adalah perluasan, sebetulnya sama seperti surga. Surga itu adalah sebuah, Tuhan pernah mengatakan di ayatnya bahwa aku akan menyediakan tempat yang banyak kepadamu. Berarti kita tuh kalau kita menciptakan sumur di dunia ini perluasan, kita harus membawa damai. Bukan katakan Yesus Kristus kita adalah apa? Raja damai, betul enggak? Raja damai yang menyatukan seluruh suku bangsa dan agama untuk mengenal Yesus. Kalau fokusnya Tuhan Yesus. Menara Babel kenapa teracak berlai? Karena apa? Pingin menyamai Tuhan saudara. Orang yang ingin menyamai Tuhan, pingin di atas lama-lama bisa terpecah belah saudara. Tapi kalau kita fokus kita kepada Tuhan, diriku semakin kecil hanya Engkau yang besar Tuhan, betul enggak? Bolehlah roh yang di dalam kita lebih besar, roh yang di luar lebih kecil. Tapi kalau untuk secara Tuhan tuh karakter kita tuh harus lebih kecil daripada maksudnya karakter kita tuh lebih kecil daripada karakter Tuhan harus lebih besar dalam hidup kita, betul enggak saudara? Ya, seperti ini sumur Rehobot perluasan, di mana perluasan dan kedamaian untuk semua manusia akan disediakan tempat yang banyak buat umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah dari sana, mereka pun dari Rehobot tadi, mereka tuh bertolak ke Beersheba. Di sana mereka menetap dan hidup dengan damai. Dari kisah ini kita tahu bahwa Iskak tuh berulang kali menghadapi konflik pertengkaran dengan orang-orang di Gerar, betul enggak saudara? Tapi dia memilih untuk mengalah dan meninggalkan mereka. Dia melakukan tindakan itu sampai mereka mendapat air dari sumur Rehobot yang sama sekali nggak nimbulin pertengkaran atau pertentangan dengan orang-orang Gerar itu saudara. Tindakan yang mengalah ini yang ditunjukkan Iskak membuatnya terlepas dari konflik dan terus maju menuju tanah yang penuh damai di Beersheba. Allah memberkati dia dan seluruh orang-orangnya hidup penuh dengan damai. Kalian kalau hidup damai enggak bertengkar, kita happy enggak? Jujur saya semakin tua tuh memberi batas semakin malas lah karena daripada engkau tukaran, ada perasaan. Kita kalau semakin tua tuh malas untuk menganu karena malas bertengkar saudara, betul enggak? Tapi ini konteksnya beda ya, dalam arti Ishak ini membuat lepas dari konflik terus maju menuju tanah yang penuh damai itu saudara. Kita adalah orang rentan, semua kita umat manusia berdosa rentan menghadapi konflik, benar enggak? Saat kita menghadapi kita sering lebih memilih memerangi konflik itu dengan kekerasan atau tindakan wih aku luwih hebat lah wong kayak ngono kok pingin luwih saka aku luwih pinter aku luwih sugih, aku luwih ngene, misalnya gitu piye? Kan banyakan melawan. Cara ini tentu saja nggak akan pernah bisa memberi perdamaian saudara, betul enggak? Untuk itulah penting kita tuh merespon dengan caranya Ishak saudara. Dengarkan suara Tuhan dulu, ikuti arahnya. Carilah kedamaian dengan cara Tuhan sendiri. Mungkin ini pertanyaan untuk kita semua ya, saya enggak tahu, termasuk saya. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi konflik dengan orang lain. Kita mau mengikuti melihat Ishak ya saudara ya. Next kita baca tadi ya, yang saya dijelaskan bahwa dia ke Beersheba.
26 ayat 23 sampai 25, dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham." Diingatkan lagi saudara. "Janganlah takut, sebab apa? Aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ishak memilih perdamaian, tidak memilih konflik. Lanjut di Mazmur 120 ayat 6 sampai 7. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7. "Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian." Saudara, seperti ada ayat yang mengatakan berdamailah dengan semua orang, saudara. Betul ya, kita harus berdamai dengan semua orang. Karena di era yang zaman sekarang, sosial media, rasanya itu ketangan pingin kan, kok ngomongi ngenyek-ngenyek wong Kristen, ngenyek ini watos. Tapi ingat saudara, Allah kita adalah setia, pemeliharanya selalu setia, meskipun kita tidak setia. Jadi kita nggak usah merhatikan orang-orang yang membenci orang Kristen, saudara, betul? Setiap kali terjadi konflik, Ishak tidak memilih atau untuk bertengkar atau membalas. Ia memilih mundur dan menggali sumur yang baru. Pada kenyataannya kita sebagai umat manusia, saat kita sudah mencari sumur seperti Esek dan Citna, udah dapat sumur, tiba-tiba hilang diambil orang, sakit enggak? Oh, sakit hati. Loh, itu kan sumur yang udah ku gali, yang udah kuusahakan, kenapa hilang diambil orang? Kok malah, ya lah tak relake. Itu susah loh merelakan sesuatu. Merelakan yang sudah hilang itu tidak gampang, saudara. Tapi kita belajar dari Ishak, kita tidak fokus kepada apa yang sudah hilang, tapi kita fokus kepada apa? Usaha mencari sumur-sumur yang baru, karena tahu bahwa Tuhan mempunyai pemeliharaan yang secara luar biasa dalam hidup kita. Allah lebih besar daripada sumur-sumur yang sudah hilang yang ditinggalkan oleh Ishak untuk orang lain. Mungkin bagi sebagian orang tindakan Ishak terlihat seperti apa? Kalah itu Ishak. Tapi apa? Sebenarnya Ishak sedang menunjukkan kedewasaan rohani, saudara. Ia memahami bahwa tidak semua pertengkaran harus dimenangkan. Menariknya, kisah Ishak ini tidak berakhir dengan permusuhan. Setelah pertengkaran dan konflik terjadi, akhirnya Ishak dan Abimelek berdamai dan membangun hubungan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan batasan bukan untuk menjauhkan orang dari hidup kita, melainkan menciptakan ruang yang sehat bagi pemulihan diri kita, saudara. Oke, misalnya kayak saya baru gak enak hati mungkin sama, ada waktu kita memang perlu berdiam, gak ketemu. Nanti wes contoh suami istri lah, kadang-kadang kalau pas baru bertengkar ketemu tambah teriak. Tapi kalau satu masing-masing tenang dulu baru nanti ketemu ngomong baik-baik, lebih enak gak, saudara? Betul gak? Terkadang ada waktu Tuhan memberikan, yuk kamu istirahat dulu, cari aku Tuhan, cari Tuhan dulu. Nanti Tuhan akan memberikan hikmat-hikmat untuk hatimu dipulihkan. Kamu bisa mengampuni, kamu bisa berdamai dengan orang-orang yang membuat kamu kehilangan sumber yang kamu inginkan itu, saudara. Sumur-sumur itu, saudara. Next, Kejadian 26 ayat 26 sampai 9. Kita baca seperti biasa, saya genap, saudara ganjil. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku?" Curiga Ishak, saudara. "Bukankah kamu benci padaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Curiga iki. Wong kowe njikuk sumurku kok tiba-tiba teko, wedi gak kowe? Ya wedi pasti. Iya enggak? Sorry. Saya kok malah jadi baca ayat 27. Diulang lagi saudara baca ayat 27 ya. Yuk. Ayat 27 boleh saudara baca yuk. Lalu ayat 28, jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhanmu menyertai engkau. Sebab itu kami berkata,
baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Yuk ayat 29. Enggak gampang ya saudara ya, saat kita nggak suka sama orang, saat kita sedang berkonflik atau tidak berdamai dengan orang. Enggak usah jauh-jauh, dalam satu keluarga aja. Kalau saya sedang atau mungkin orang sedang berkonflik, ketemu ki rasanya aduh, piye ya Tuhan, piye ki mek ketemu gitu dak? Betul dak? Aduh gimana nih mek ketemu, rasanya udah deg-degan gitu. Mek ngomong apa, engke takut awkward, takut canggung ya kayak gitu kan. Padahal sebetulnya mungkin masing-masing hati itu sebenarnya ingin berdamai, benar enggak? Kalau kita umat Tuhan seperti sebuah segitiga. Ini bukan sebuah pasangan suami istri aja ya. Dalam sebuah hubungan apapun, ingat seperti segitiga. Kita tuh horizontalnya Tuhan tetap di atas. Yang menyatukan kita siapa? Tuhan Yesus. Umat-umat Kristen saat bertengkar, berkonflik, siapa yang menyatukan? Tuhan Yesus. Kalau kita masing-masing bersimpuh duduk mencari Tuhan, lama-lama kok Tuhan gandeng ke kita. Set. Jadi bentuknya segitiga, bagus enggak? Nanti kalau gini enggak ketutup, nanti namanya apa? Bangun terbuka ya, enggak ketemu, nanti enggak bisa dihitung volume, tidak bisa dihitung luasnya dan lain-lain ya. Enggak jadi bagus saudara, betul enggak? Tapi kalau ketemu segitiga, oh Allah menjadi pusat kita, saya yakin ini Abimelek pasti disentuh sama Tuhan saudara. Enggak mungkin Abimelek datangi Iska. Kok iso sampai Abimelek yang orang asing, orang Filistin, enggak percaya Tuhan, oh datangi Iska. Ya Iska karena orang yang percaya akan kesetiaan pemeliharaan Tuhan. Iska memegang imannya di dalam Yesus. Next. Nah, ini ada teruslah berusaha sampai melihatnya. Terkadang seperti tadi Ishak kan kalau berhenti di Esek Sitna, dia tidak akan mendapatkan sumur yang baru, betul tidak saudara? Akhirnya ketemu dua sumur, sumur Rehobot sama sumur Sheba nanti namanya ya. Ini sama seperti pelari, jadi pelari ini kalau orang maraton itu kan detik-detik paling akhir itu kan paling cuapek saudara. Terkadang kita tuh ya suama, nek baru berkonflik orang dua detik paling capek ki, halah wis angel-angel, bebal loh, angel aku. Pasti akan ada satu pihak yang pingin berusaha sampai wah aku pingin piye gitu ya, tapi susah. Lah tapi Tuhan selalu akan teruslah berusaha sampai melihatnya saudara. Jadi kadang seperti pelari ini, itu kan ceritanya ada tikungan. Wah kok kayak lama dia larinya sudah mulai lambat. Tapi pelatih di sampingnya itu ada pelatih atau ayo kamu cepat tinggal sedikit lagi. Kadang-kadang tinggal sedikit lagi. Sek suwi rek orang dalam hati kita gitu. Tapi ternyata beneran saudara. Setelah lari, ternyata cuma gara-gara tikungan jadi kelihatan jalannya jauh. Padahal cuma menikung sedikit. Kadang kita sebagai umat Kristen sama. Kalau sudah mengalami problema, masalah, alah nyerahlah. Berhenti di sini. Aku cukup Esek dan Sitna. Nek perlu tak pertahanke sampai tukaran-tukaran. Coba nek Iska memilih bertengkar, mempertahankan Esek Sitna, gimana? Hidupnya damai enggak? Oke, dia dapat sumber yang dia inginkan, tapi enggak damai saudara. Konflik terus, isa perang satu sama lain, betul enggak? Sama orang Gerar. Tapi akhirnya Iska, ya wis lah PPO. Bahasa orang Jawanya gitu ya. PPO wis, aku tak golek sing lain. Mosok ya berkat cuma itu tok, akhirnya dia mencari sumur baru. Ketemu Rehobot, ketemu Sheba. Itu berarti kan dia meyakinkan bahwa pemeliharaan Tuhan. Kita sebagai orang percaya pun diberikan akal budi saudara. Ya. Next. Pemeliharaan itu bukan sekedar Tuhan menyediakan bagi hidup kita. Tetapi tangan Tuhan yang setia memimpin hidup kita. Ya. Kita baca lanjut Kejadian 26 ayat 30 sampai 31. Saya 30 ya. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Saudara 31. Ayat 32. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air.
Jadi gini ya saudara ya, kalau kita lihat belajar dari Ishak, tidak semuanya tuh pertentangan atau kita melawan tuh menjadi hebat. Saya di dalam kehidupan pekerjaan pun sama saudara, tidak mudah kadang kita menghadapi, misalnya kayak saya kan bagian laborat, kadang menghadapi klinisi-klinisi lain itu tidak mudah. Klinisi-klinisi lain pasti merasa, oh saya mayor, saya ini. Tapi saya memilih perdamaian saudara, karena gak ada gunanya kita tuh bertengkar-tengkar. Karena kalau dalam rumah sakit, mau kamu klinisi apa, klinisi objin atau semua atau apa, ya kita satu tim. Kalau labku enggak keluar, kamu ya enggak bisa ngelihat lab dong. Kalau alatku enggak benar, kamu enggak bisa tahu. Jadi intinya semua saling membutuhkan. Cuma saya lebih memilih perdamaian karena supaya sesuatu dapat berjalan. Di sini dari Ishak kita belajar saudara bahwa maksudnya, bentar ya, sudah mau selesai kok saudara. Jadi kita ada another level, jadi level lain bahwa kita memilih pada Kejadian 26 ayat 12 mengajarkan bahwa hidup itu bersama Tuhan bukan berarti kita tuh tidak akan menghadapi penolakan atau kehilangan saudara, betul. Ishak diberkati tetapi ia juga diusir, betul. Ia menemukan air tetapi harus melepaskannya. Namun di setiap langkahnya Tuhan gak pernah berhenti memimpin saudara. Pada akhirnya Ishak menyadari bahwa sumber pemeliharaannya bukanlah sumur yang ia miliki. Kalau kita merasa itu milik kita bukan milik Tuhan, kecewa saudara. Melainkan Tuhan yang menyertainya. Ketika kita percaya kepada pemeliharaan Allah, kita tidak perlu hidup dengan rasa takut kehilangan. Karena apa yang Tuhan rencanakan tidak akan pernah gagal mencapai tujuannya. Setiap kita di sini punya tujuannya masing-masing untuk kemuliaannya saudara. Betul enggak? Mungkin hari ini ada sumur-sumur yang tertutup dalam hidup kita. Tetapi jangan berhenti menggali. Tuhan yang setia di masa lalu masih sanggup menyediakan sumur baru pada waktunya. Next. Pelayan Tuhan bisa naik. Intinya jangan terpaku pada sumur yang telah tertutup saudara. Tetapi tetaplah berjalan bersama Tuhan. Karena dia selalu memiliki sumur berikutnya. Jadi enggak usah khawatir saudara. Nanti kami akan menyanyikan satu lagu. Bahwa saat Tuhan membuka pintu, dia tidak akan pernah menutupnya. Sama sumur-sumur yang Allah sediakan bagi Ishak, dia tidak akan pernah menutup bagi orang yang percaya. Saya katakan orang percaya dan hidup benar saudara. Dok, saya enggak pernah diberkati. Berkat itu bukan cuma secara materi, tapi damai sejahtera. Kalau hidupmu penuh dengan konflik, hidupmu penuh dengan iri hati, hidupmu penuh dengan kebencian, saya yakin hidup gak sejahtera, tidur gak nyenyak, makan gak enak, jadinya bisa jadi gendut atau malah kurus. Kan pikirannya itu ya, gendut atau kurus ya. Hati-hati loh, orang semakin banyak makan belum tentu juga karena gak stres, bisa aja karena stres saudara. Ya, atau sebaliknya orang kurus, ada yang orang kurus stresnya kurus saudara. Jadi tidak bisa menghakimi, tapi intinya kalau kita di dalam Tuhan, mau konflik apapun, mau permasalahan apapun, di pekerjaanmu, di gerejamu, di pelayananmu, di kehidupan rumah tanggamu, di kehidupan keluarga besarmu. Kalau kita fokusnya cari Tuhan Yesus, bukan cari diri kita sendiri atau keangkuhan diri kita sendiri, Tuhan akan selalu setia saudara. Cari kebenaran firman, baca firman lebih lagi, ikut persekutuan-persekutuan. Jangan jauhi pertemuan ibadah, karena semakin menjauhi, Yesus jauh saudara. Pertemuan ibadah tujuannya apa? Kita ada Tuhan di sini. Meskipun Kak, orangnya nggak benar semua. Loh kita kan nggak nyari orang yang nggak benar. Kita nyari Tuhannya saudara. Betul nggak? Tuhan akan pulihkan orang-orang itu melalui saudara. Kalau saudara bersinar, kalau saudara berbuah, bisa orang iri hati, bisa banget. Bisa benci dengan saudara, bisa banget. Loh orang ini tak benci kok semakin bersinar. Dia mengampuni saya.
oke, pekerjaannya semakin diberkati. Kok malah aku yang sebetulnya aku korban loh. Kok malah aku semakin gini? Karena hatimu tidak melekat sama Yesus, saudara. Perbedaan di sini adalah kamu fokusnya sama siapa? Fokus masalahmu, fokus ke orang yang di sekelilingmu, atau fokus Tuhan? Kalau kamu fokusnya ke Tuhan, doa sama Tuhan, Tuhan akan menuntun kamu. Oh ini loh nak jalan yang benar untuk kamu. Bukan jalan yang benar menurut pikiran kita, saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita akan dengan iman kita katakan bahwa segala perkara kita aku taruh dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Yes Lord. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kita fokus kepada Allah kita. Kaulah Allah pembela kami, Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Katakan Kau Allah pembelaku. Yes Lord. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saya mau setiap saudara di tempat ini, saya nggak tahu. Sebetulnya saya nggak ingin melakukan ini, tapi saya dibilang bahwa yuk kita semua tutup mata semua di sini. Saat ini singer atau WL yang nyanyikan lagu ini, saudara fokus, tutup mata saudara. Saya nggak tahu pergumulan saudara masing-masing. Mungkin saudara ada sumur-sumur yang hilang, sumur-sumur yang membuat saudara kok kayak gini ya Tuhan. Konflik-konflik yang ada dalam hidup saudara. Tutup mata saudara, selesaikan dengan Tuhan. Ngomong, Tuhan, aku salah, maafkan aku. Aku mau kembali kepadamu. Aku mau fokus kepadamu. Bukan masalah, bukan orang-orang yang menyakiti hamba-Mu. Tapi kami mau Tuhan, kami mau kembali, kami mau fokus kepadamu. Kami mau tahu bahwa kami di sini adalah untuk Engkau Tuhan. Kami di sini untuk Engkau, kami ada karena Engkau Tuhan. Saya mau saudara kita bisik-bisik dalam hati aja. Kita tutup mata kita. Bila mau angkat tangan silakan saudara. Yang mau angkat tangan mungkin ada pergumulan. Saya mau mendoakan saudara. Ya Tuhan, Kau Allah yang menilai hati kami semua Tuhan. Kau yang menilik hati kami saudara Tuhan. Saudara-saudara kami di sini termasuk hamba-Mu. Kau yang menyembuhkan. Kau yang memulihkan hati-hati yang perih. Hati-hati yang sudah kehilangan. Hati-hati yang sedang penuh konflik. Kau yang memulihkan hati kami. Kau yang membalut hati kami Tuhan. Kami percaya kami akan menemukan sumur-sumur yang baru. Sumur-sumur yang Kau berkati lebih lagi. Sehingga kami membawa kedamaian dalam hidup
hidup kami Tuhan. Bukan membawa hati yang gundah gulana. Kami mau damai sejahtera-Mu mengalir mau setiap kami Tuhan. Melalui setiap jemaat-Mu, Kau satukan hati kami. Kami mau patahkan kuasa roh perpecah belahan Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu EJM Rodani Tuhan. Kau akan pakai kami secara luar biasa Tuhan. Kau akan membawa berkat bagi kami. Saat kami diberkati, sumur kami diberkati. Orang-orang akan melihat bahwa EJM diberkati Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus ada di tempat ini Tuhan. Kau yang menyatakan untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan, biarkan roh-Mu mengalir untuk setiap kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Kau yang beracara untuk setiap kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Engkau Allah yang baik dalam Yesus yang kita berdoa. Haleluya, haleluya, kami serahkan kepada-Mu. Dapat menutupnya bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Saat ini juga Tuhan kami prihatin dengan keadaan Bapak Subati yang berbaring sakit di ruang ICU. Kami bersama-sama jemaat-Mu membawa Bapak Subati ke hadirat-Mu. Sikaralapataya masakaralapataya masakaralapataya uralapataya masikaralapataya. Jamahan-Mu Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu, lawatan-Mu untuk Pak Subati Tuhan. Mulai dari rohnya Engkau jamah Tuhan, untuk sekian waktu lamanya ketika ia menjauh daripada-Mu. Inilah saatnya Tuhan Engkau menghubungi dia, jamah hatinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu menjamah Pak Padi Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu. Detik ini juga jemaat-Mu bersepakat, karena Engkau berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Maka ketika Engkau hadir, inilah yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sekiranya ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau kuduskan, Engkau ampuni, Engkau sucikan ya Bapa. Engkau berikan kekuatan untuk Ibu Lasmiati Tuhan, Ibu Kusmiati di dalam nama-Mu. Engkau berkati David Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami hendak mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar dan apa yang hendak kami himpun bersama-sama, dikuduskan, disucikan untuk dihimpun di tempat yang terhormat untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa
percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami mengarahkan hati kepada Engkau. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang berhimpun sebagai tubuh Kristus, dan Engkau menjadi kepala yang memberkati, menyertai, menularkan, memberikan Roh-Mu yang kudus untuk memberi kekuatan yang baru kepada seluruh jemaat ini. Dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Juru Selamat kami yang hidup Tuhan Yesus, dan penyertaan oleh Roh Kudus siang ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, sampai selama-lamanya. Kami yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan berkati.